Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Munandar. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang analisis biaya produksi. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian biaya. Yang pertama adalah biaya. Biaya adalah semua pengeluaran yang dapat diukur dengan uang, baik yang telah sedang maupun yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Biaya oportunis merupakan biaya suatu faktor produksi yang memiliki nilai maksimum yang menghasilkan output dalam suatu penggunaan alternatif. Lalu biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Lalu yang berikut ada biaya eksplisit. Apa itu biaya eksplisit? Biaya ini adalah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan dalam memperoleh faktor produksi, nilai dan semua input yang dibeli untuk produksi. Pembayarannya berupa uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan perusahaan. Contohnya adalah biaya tenaga kerja, sewa gedung, dan lain-lain. Lalu biaya implisit. Biaya ini disebut juga input cost atau ongkos tersembunyi. Ialah taksiran biaya atas faktor produksi yang dimiliki sendiri oleh perusahaan dan ikut digunakan dalam proses produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh dari biaya implisit adalah penggunaan gedung milik perusahaan sendiri. Lalu kita bahas mengenai unsur-unsur biaya produksi, yaitu ada 8 unsur. Yang pertama, bahan baku atau bahan dasar, termasuk bahan setengah matang. Yang kedua adalah bahan-bahan pembantu atau penolong. Yang ketiga adalah upah tenaga kerja. Yang keempat, penyusutan peralatan produksi. Yang kelima, uang modal atau sewa. Yang keenam, biaya penunjang seperti biaya angkut, biaya administrasi, pemeliharaan, biaya listrik, keamanan, dan asuransi. Lalu yang ketujuh ada biaya pemasaran seperti biaya iklan. Dan yang terakhir adalah pajak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai biaya produksi jangka pendek. Biaya produksi jangka pendek terdiri dari beberapa biaya. Yang pertama ada biaya total atau total cost, yaitu jumlah keseluruhan biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan sejumlah produk dalam suatu perusahaan. Biaya total ini dapat dicari dengan menggunakan rumus TC sama dengan FC plus VC, di mana TC sama dengan biaya total jangka pendek dan FC sama dengan biaya tetap jangka pendek dan VC sama dengan biaya variabel jangka pendek. Lalu yang kedua ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya ini adalah biaya yang tidak dapat berubah mengikuti tingkat produksi. Artinya, biaya ini besarnya tidak dipengaruhi oleh jumlah output atau kuantitas output. Biaya ini dapat dicari dengan menggunakan rumus FC sama dengan TC min VC. Lalu yang ketiga ada biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang besarnya tergantung pada tingkat produksi. Biaya ini dapat dicari menggunakan VC sama dengan TC min FC. Lalu yang keempat ada biaya rata-rata atau average cost, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi satu unit produk. AC dapat dicari dengan menggunakan rumus AC sama dengan AFC plus AVC, atau AC sama dengan TC dibagi dengan Q, di mana AC sama dengan biaya rata-rata jangka pendek, AFC sama dengan biaya tetap rata-rata jangka pendek, AVC sama dengan biaya variabel rata jangka pendek, TC sama dengan biaya total jangka pendek, dan Q adalah kuantitas atau jumlah barang. Lalu yang terakhir ada biaya marginal atau marginal cost. Biaya ini yaitu tambahan biaya yang disebabkan karena tambahan satu unit produk unit output. Jika perusahaan memproduksi 1000 unit, biaya tambahan peningkatan output menjadi 1001 unit adalah biaya marginal. Biaya marginal mengukur biaya input tambahan yang diperlukan untuk memproduksi tiap unit output berikutnya. Marginal cost dapat dicari dengan menggunakan rumus MC sama dengan turunan dari TC, atau MC sama dengan delta TC dibagi delta T, di mana MC sama dengan biaya marginal, TC sama dengan total, dan T sama dengan kuantitas. Kita akan membahas mengenai kurva biaya produksi jangka pendek. Bisa dilihat di kurva berikut ini. Kurva AFC terus menurun berbentuk garis asinton pada sumber vertikal dan horizontal atau titik 1 dan titik 2, tapi tidak pernah sampai menyinggung atau memotong sumbu horizontal. Kedua, kurva AVC mula-mula menurun sampai mencapai titik minimum atau titik 3. Pada saat api maksimum kemudian menaik mendekati kurva AC, namun tidak pernah bersentuhan
atau titik 5 karena AFC terus menurun. Yang ketiga, kurva AC awal menurun sampai mencapai minimum di titik 4. Setelah itu terus menaik. Yang keempat, kurva MC pada awalnya juga menurun hingga mencapai minimum di titik 6. Selanjutnya, kurva MC menaik dan memotong kurva AVC dan AC pada saat keduanya minimum atau titik 3 dan 4. Setelah titik itu, nilai MC lebih besar dari nilai AC dan AVC. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai biaya produksi jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakan. Oleh karena itu, biaya produksi tidak perlu lagi digunakan dengan biaya tetap dan biaya variabel. Dalam jangka panjang, semua biaya adalah biaya variabel. Karena itu, biaya yang relevan dalam jangka panjang adalah biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel dan sama dengan biaya marginal. Biaya ini dibagi menjadi beberapa biaya. Yang pertama ada biaya total jangka panjang atau long run total cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel. Biaya ini dapat dicari dengan menggunakan rumus LTC sama dengan LVC, di mana LTC sama dengan biaya total jangka panjang dan LVC sama dengan biaya variabel jangka panjang. Lalu ada biaya rata-rata jangka panjang, yaitu biaya total dibagi jumlah output, atau dapat dicari dengan menggunakan rumus LAC sama dengan LTC per Q, di mana LAC sama dengan biaya rata-rata jangka panjang, LTC adalah biaya total jangka panjang, dan Q adalah jumlah output. Lalu yang terakhir ada biaya marginal jangka panjang, yaitu tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel. Biaya ini dapat dicari dengan menggunakan rumus LMC sama dengan delta LTC dibagi delta Q, di mana LMC sama dengan biaya marginal jangka panjang dan delta LTC sama dengan perubahan biaya total jangka panjang, dan delta Q adalah perubahan output. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi tentang kurva biaya rata-rata jangka panjang. Kurva dapat dilihat pada gambar berikut. Teorema Amplop atau envelope theorem. Untuk memahami perilaku biaya dalam jangka panjang, kita harus memahami keterkaitan biaya jangka pendek dengan jangka panjang. Agar dapat memahaminya, kita mulai dengan kasus sederhana di bawah ini. Dianggap, dalam penentuan tingkat produksi perusahaan hanya memiliki 3 pilihan. Yang pertama, memproduksi dengan pabrik ukuran kecil atau small size plant yang dalam jangka pendek mempunyai kurva biasa rata-rata SAC1. Yang kedua, memproduksi dengan pabrik ukuran sedang atau medium size plant, yaitu yang dalam jangka pendek mempunyai kurva biaya rata-rata SAC2. Dan yang ketiga, memproduksi dengan pabrik ukuran besar atau large size plant yang dalam jangka pendek mempunyai kurva biaya rata-rata SAC3. Lalu selanjutnya kita akan membahas materi mengenai kurva biaya marginal jangka panjang. Kurva dapat dilihat pada gambar berikut ini. Teknik penurunan kurva biaya marginal jangka panjang atau kurva LMC dapat dipahami melalui gambar ini. Gambar ini menunjukkan bahwa tingkat produksi di bawah 0x1 unit akan menghasilkan SAC yang lebih besar dari LAC, sehingga LTC lebih besar dari STC. Kita dapat menyimpulkan bahwa biaya marginal jangka pendek atau SMC lebih kecil dari biaya marginal jangka panjang atau LMC. Ketika ekspansi produksi dilanjutkan sampai 0x2, SAC sama dengan LAC atau di titik A, sehingga SMC sama dengan LMC atau di titik B. Ekspansi lanjutan ke 0x3 menyebabkan SAC lebih besar dari LAC atau STC lebih besar dari LTC. Karena itu, SMC lebih besar dari LMC. Sampai di sini kita dapat menyimpulkan bahwa jika produksi lebih kecil dari 0x2, LMC lebih besar dari SMC. Tetapi jika produksi lebih besar dari 0x2, LMC lebih kecil dari SMC. Selanjutnya kita membahas mengenai skala produksi ekonomi dan tidak ekonomis. Skala produksi ekonomis atau economies of scale adalah interval tingkat produksi di mana penambahan output akan menurunkan biaya produksi jangka panjang per unit,
Sebaliknya, skala produksi tidak ekonomis atau diseconomies of scale adalah interval unit produksi di mana penambahan tingkat produksi justru menaikkan biaya produksi jangka panjang per unit. Baiklah, untuk memahami materi yang sudah saya paparkan tadi, alangkah baik kita praktekkan dalam contoh soal berikut ini. Baiklah, sekarang kita praktikkan hasil pelajaran kita tadi terhadap contoh soal. Contohnya adalah diketahui fungsi biaya produksi sebagai berikut. TC sama dengan 4250 plus 100 Q minus 25 Q kuadrat plus Q pangkat 3. Jika Q sama dengan 50, maka tentukanlah. Yang pertama TFC atau total fixed cost, yang kedua TVC atau total variable cost, yang ketiga HFC atau average fixed cost, yang keempat adalah AVC atau average variable cost, dan yang kelima adalah AC atau average cost, dan yang terakhir adalah MC atau marginal. Baiklah, yang pertama kita kerjakan mengenai TFC. TFC itu total fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap ini tidak dipengaruhi oleh kuantitas barang atau output. Maka hasilnya 4250. Selanjutnya adalah TVC atau biaya rata-rata. Biaya rata-ratanya adalah biaya yang mengandung nilai Q, yaitu 100 Q minus 25 Q kuadrat ditambah Q pangkat 3. Jika Q nya 50, maka 100 dikali 50 dikurang 25 dikali 50 pangkat 2 ditambah Q pangkat 3, yaitu hasilnya adalah 67.500. Lalu yang ketiga adalah average fixed cost. Average adalah biaya tetap rata-rata. Ini didapat dari biaya tetap dibagi dengan jumlah. TFC sudah diketahui, yaitu 4250 dibagi 50 sama dengan 85. Lalu yang keempat adalah average variable cost atau biaya rata-rata variabel. Ini didapat dari TVC dibagi Q. TVC yang didapat adalah 67.500 per 50. Hasilnya adalah 1350. Lalu yang kelima ada average cost. Average cost ini adalah penjumlahan dari average fixed cost ditambah average variable cost. Maka hasilnya adalah 85 ditambah 1350 sama dengan 1435. Lalu yang terakhir ada marginal cost. Marginal cost merupakan turunan dari total cost. Oleh karena itu kita cari dulu persamaannya. Maka menjadi 100 min 50 Q plus 2 Q pangkat 2. Ini didapat dari turunan si TC. Q ini Q nya dihilangkan, lalu ini 2 diturunkan 2 kali 25 Q, 2 min 1, maka hasilnya 50 Q. Dan Q pangkat 3 diturunkan menjadi 3 Q pangkat 2. Maka hasilnya adalah 100 minus 50 Q 50 plus 3 50 pangkat 2. Maka hasilnya 100 minus 2.500 ditambah 7.500. Maka hasilnya adalah 5.100. Baik, setelah kita mempelajari materi tentang analisis biaya produksi dan sudah mendengarkan contohnya, semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami oleh Anda semua dan semoga dapat bermanfaat dalam pelajaran Anda semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.